Khususnya mereka sudah wafat, kedua orang tua kita sudah wafat, mereka sangat menantikan doa kita, istighfar kita untuk mereka. Ya, derajat orang tua kita akan terangkat dengan istighfar anaknya. Ya, dengan istighfar kita untuk mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadza fayaqul bi istighfari waladakilak." Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya seorang laki-laki diangkat derajatnya di dalam surga. Maka ia pun berkata, dari manakah ini aku peroleh? Maka dikatakan kepadanya, dari istighfar anakmu untuk dirimu. Ya, maka demikianlah para orang tua harus mendidik anaknya hingga menjadi anak yang soleh, yang mau mendoakannya, yang selalu ingat kepada dua orang tuanya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab, pepatah Arab, kama tadinu tudan. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan diperlakukan. Maka contohkanlah kepada anak-anak kita bagaimana berbakti kepada orang tua, supaya nanti mereka juga dapat meniru apa yang kita lakukan. Nah, demikian ya. Marilah kita ambil teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keinginan beliau untuk mendoakan ibu beliau. Sementara ibu beliau wafat di atas agama nenek moyang, namun Rasulullah berkeinginan memohonkan ampunan bagi ibu beliau tersebut. Maknanya adalah kalau sekiranya ada celah dan kesempatan untuk memohonkan ampunan baginya, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya. Ya, akan melakukannya. Nah, demikian. Ya, Abu Hurairah menceritakan kepada kita pada suatu ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi makam ibunya. Beliau menangis dan ikut menangis juga para sahabat yang ada di dekat beliau. Lalu beliau berkata, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam ya'dzan li. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa adzina li. Fazurul qubur fa innaha tudzakkirul maut." Aku telah meminta kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, namun Allah tidak mengizinkannya. Lalu aku minta izin untuk menziarahi makam ibuku, Allah pun mengizinkannya. Maka berziarah kuburlah kamu, sebab ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada kematian. Ya, nah ini merupakan bentuk bagaimana Rasulullah itu ya sangat kasih dan sayang kepada ibunya, walaupun ibunya wafat dalam keadaan tidak muslim, kan begitu ya, mati di atas agama nenek moyangnya. Tapi Nabi berkeinginan ya untuk menunjukkan baktinya kepada ibu bapanya. Ya, nah kebaikan yang kita berikan, kebaktian yang kita berikan kepada orang tua kita itu tidak ada batasnya, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Ya, walaupun mereka sudah meninggal dunia, apalagi mereka masih hidup. Rasulullah telah menganjurkan kepada kita agar berbakti kepada dua orang tua dan bersikap baik kepada mereka ketika mereka hidup. Nah, dan apabila keduanya sudah wafat, ya, apabila keduanya sudah wafat, maka kita dianjurkan juga untuk berbakti. Dengan apa? Ya, salah satunya dengan berdoa ya untuk kedua orang tua kita. Pada suatu hari ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua orang tuaku sudah wafat. Ayah dan ibuku sudah wafat. Dahulu aku berbakti dan sayang sekali pada keduanya. Aku selalu mengurus keduanya. Apakah aku punya kewajiban berbakti kepada dua orang tuaku sesudah mereka wafat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Na'am. Ya, kamu punya kewajiban terhadap kedua orang tuamu. As-salatu alaihima, yaitu dengan mendoakan keduanya. As-salat, salat artinya doa. Ya, karena dalam beberapa penggunaan di dalam kalimat salat itu maknanya adalah doa. Wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampunan bagi keduanya. Ya, itu masuk, istighfar itu sebenarnya masuk dalam doa. Tapi itu dikhususkan karena pentingnya istighfar, memintakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Ya, memintakan ampunan bagi kedua orang tua kita. Walaupun kita katakan bahwa istighfar ini masuk dalam doa, tapi secara khusus jangan lupa mendoakan istighfar, ampunan bagi kedua orang tua kita.